البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan tawabi' yang berikutnya setelah kita menyelesaikan an-na'tu wal 'atfu, sekarang at-taukid. An-na'tu wal 'atfu wat taukid. Taukid artinya adalah penguat dari kata akkada yu'akkidu taukidan. Akkada yu'akkidu taukidan, penguat. Taukid secara global terbagi menjadi dua. Nah, untuk definisinya yang tercantum dalam kitab ini saja, jadi kita baca kitabnya. Qala al-mu'allifu asbabullah bab at-taukid. Bab seputar taukid, penguat. Ada yang baca taukid, ada yang baca takkid, ada yang juga mengungkapkan dengan takkid, tapi yang paling afshah yang pertama, yaitu taukid. Nah, karena apa? Allah Ta'ala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, wala tanqudul aymana ba'da taukidiha. Ya, taukid, lafaz taukid lebih afshah. Naam, mahum insyaallah ya. Ewa. Jadi lafaz taukid ini didatangkan untuk apa sih sebenarnya? Untuk menguatkan, penguat. Taukid itu penguat. Akkada yu'akkidu taukidan. Penguat apa? Yu'ta bihi 'inda iradatil mutakallim an yadfa' ghaflatas sami'. Tujuannya didatangkan dengannya itu apa? Untuk apabila mutakallim, orang yang berbicara itu ingin apa? Menghilangkan kelalaian orang yang mendengar. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Sendirian atau sama siapa ya? Nah, orang mengira itu langsung ja'a Zaidun nafsuhu. Zaid datang dengan sendirinya. Paham belum? Jadi nanti lafaz nafas ma'ain jangan diartikan jiwa atau mata di sini. Kalau antum artikan jiwa atau mata keliru. Ja'a Zaidun ainuhu, telah datang Zaid matanya. Mata siapa? Paham ya, keliru ya. Memang ainun mata, cuman di sini ngartikannya bukan mata. Paham ya? Dengan sendirinya. Paham belum? Munfaridan. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat sini, biar tambah kuat. Kata beliau tauqidu darban. Apa makna darban? Dua pukulan? Nau'an. Dua macam ya. Wa tauqid darban ay nau'an. Tauqid ada dua macam. Lafzi wa ma'nawi. Tauqid lafzi, tauhid dan tauqid ma'nawi. Tauqid lafzi dan tauqid ma'nawi, bukan tauhid ya. Kalau tauhid lain pembahasannya. Tauqid lafzi dan ma'nawi. Yang paling mudah ya lafzi ini. Kenapa kok paling mudah? Lihat definisinya, atau lihat itu. Fa lafzi i'adatul lafzil awal bi'ainihi ay bidzatihi aw bi nafsihi. Makna bi'ainihi ay bidzatihi aw bi nafsihi. Artinya apa? Tauqid lafzi itu adalah sekedar mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz itu sendiri. Mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz itu sendiri. Bidzatihi aw bi nafsihi. Paham belum? Ewa. Sawa'un kana isman aw fi'lan aw harfan aw jumlatan. Nah, ana tulis itu, lihat itu. Pada isim, fi'il, huruf, jumlah. Tauqid lafzi bebas. Intinya mengulangi lafaz pertama dengan apa? Dengan lafaz yang sama. Contohnya pada isim Muhammadun qama. Muhammadun yang kedua itu bukan apa? Bukan mubtada. Muhammadun yang kedua itu adalah taukid. Didatangkan untuk menghilangkan kelalaian si pendengar. Bahwasanya benar-benar yang berdiri itu Muhammad itu loh. Paham belum? Na'am. Isim bukan? Isim. Yang fi'il. Qama Muhammadun. Muhammadun itu fa'il untuk qama yang pertama, bukan qama yang kedua. Lah kenapa? Karena qama yang kedua didatangkan hanya untuk taukid. Wa innama utiya bihi min ajli taukid. Didatangkan dengannya untuk menguatkan saja. Sehingga tidak ada fungsinya. Antum enggak perlu nyari qama yang kedua fa'ilnya mana Ustaz, enggak usah nyari. Paham ya? Qama untuk taukid. Wa taukid al-mabni mislah, selesai. Paham ya? Jangan sampai keliru. Fi'il atau bukan? Fi'il. Yang huruf. Hal anta talibun? Na'am. Hal anta talibun? Na'am. Na'am yang kedua taukid. Huruf, harfu jawab. Yang jumlah terbagi menjadi dua. Ma'ruf, ismiyah, fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang jumlah ismiyah antum lihat. Muhammadun qa'imun. Ngulangi aja. I'adatul lafdzil awal bi'ainih. Mengulangi lafaz pertama, mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz itu sendiri.
Jadi enggak berubah sama sekali. Cuman diulangi saja. Faham maksudnya? Yusuf mafhum? Ayo Pak, kita lihat itu lihat. Muhammadun qa'imun, Muhammadun qa'imun. Sama enggak? Yang kedua dengan pertama sama enggak? Sama. Namanya taukid, lafzi. Contoh yang fi'il. Misal jaa Muhammadun, jaa Muhammadun. Fi'il, jumlah fi'liyah. Jaa Muhammadun, jaa Muhammadun. I'rabnya bagaimana? Yang di i'rab yang pertama, jaa Muhammadun fi'il fa'il, jaa Muhammadun kedua taukid. Wa taukid adalah jumlah misal. Paham ya? Nah, dia penguat terhadap jumlah yang semisalnya juga. Faham maksudnya ya? Nah, tapi taukid ini barakallahu fiik, ingat-ingat antum enggak perlu mencari fa'ilnya wala mencari maf'ulnya wala mencari yang lainnya, cuman taukid sudah cukup. Paham ya? Karena didatangkan hanya semata-mata menguatkan saja. Kita lanjutkan lagi di situ. Sawa'un kana isman nahwu jaa Zaidun Zaidun. Masyaallah, jaa Zaidun Zaidun. Fa'ilnya Zaidun yang pertama atau yang kedua, Bang? Fa'il jaa. Jaa Zaidun Zaidun. Fa'ilnya untuk jaa itu Zaidun yang pertama atau yang kedua? Jaa Zaidun Zaidun, fa'il untuk jaa itu Zaidun yang pertama atau yang kedua? Dalam kitab ini. Jaa Zaidun Zaidun. Yang isim itu fa'il untuk jaa Zaidun yang pertama atau yang kedua? Fa'il untuk jaa-nya itu. Nah. Yang pertama, Bang. Ingat-ingat. Karena yang kedua itu didatangkan hanya untuk taukid penguat saja, enggak usah ngurus yang kedua. Kedua taukid sudah selesai. Jaa Zaidun Zaidun, Zaidun pertama itulah fa'ilnya. Jangan sampai terkecoh, paham ya? Nah, jadi Zaidun pertama itu fa'ilnya, Zaidun kedua apa? Ya taukid saja. Paham ya? Wa taukid al-marfu' marfu'un mislahu, sudah selesai, itu aja. Au fi'lan nahwu atau fi'il. Ataqi lahiqun ihbis. Ataqi juga fi'il, ihbis juga fi'il. Syahidnya apa? Terulang-ulang fi'ilnya itu, sudah selesai. Taukid lafzi. Au harfan atau huruf. La abuhu bihubbi busnata innaha akhadhat alayya mawasiqan wa uhuda. Syahidnya la yang kedua apa? Taukid. Semuanya itu yang antum hukumi taukid yang kedua. Yang pertama itu yang dihukumi hukum asal, yang di i'rab asal. Paham ya? Au jumlatan atau bentuknya jumlah nahwu darabtu Zaidan. Jumlah apa ini? Abdurrahman. Darabtu Zaidan jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah sudah kita kasih contoh tadi ya. Nah, paham soalnya ya? Jadi jumlah bisa dua ya, ismiyah atau fi'liyah ya. Enggak ada iskal insyaallah. Wal ma'nawi. Wal ma'nawi antum lihat sini di dalam kitab dulu, nanti baru ini untuk renungan. Wal ma'nawi, adapun untuk ma'nawi alfadun ma'lumah, dengan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan, enggak boleh bikin sendiri. Lafaznya memang itu aja, enggak boleh bikin sendiri. Kalau taukid lafzi boleh enggak bikin sendiri, Ihsan? Taukid lafzi boleh enggak bikin sendiri? Bebas. Karena kenapa bebas? Karena taukid lafzi itu cuma sekedar apa? Ibaratun an i'adatil lafzil awal bi ainihi. Ungkapan tentang mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama. Mudah, mau antum bikin sendiri enggak masalah, bebas. Tapi kalau taukid ma'nawi enggak boleh bikin sendiri. Maksudnya dalam artian lafaznya itu gitu loh. Lafaznya sudah ditentukan oleh barakallahu fikum ahlu bahasa. Kita lihat sini. Wa hiya an-nafsu wal 'ainu wa kullun wa jami'un wa 'amatun wa kila wa kilta. An-nafs wal 'ain, antum jangan artikan jiwa atau mata di sini. Kalau antum artikan jiwa atau mata keliru. Paham ya? Kullu nafsin dha'iqatul maut itu lain lagi. Paham ya? Nah, kemudian apa? Hadza atau hadhi 'ainu Zaidin misalkan. Ya, itu mata. Kalau di sini bukan mata di sini ya. Ingat-ingat ya. Nah, kita lihat. Biasanya artikan dengan sendirinya. Ja'a Muhammadun nafsuhu, Muhammad telah datang dengan sendirinya. Paham ya? Atau diartikan sendirian. Seperti itu. Jadi benar-benar dia tidak ada membawa orang lain gitu ya, tidak membawa orang lain. Wa yajibu ittisaluha bid-dhamir mutabiqan muakkad. Perhatikan baik-baik, wajib. An-nafsu wal 'ain wa kullun wa jami' wa 'amah wa kilta, semuanya itu wajib apa? Wajib bersambung dengan dhamir yang cocok dengan muakkad, yang cocok dengan yang dikuatkan. Paham belum? Jadi ada taukid, ada muakkad dan muakkid. Paham ya? Seperti itu. Nahwu ja'al khalifatu nafsuhu au 'ainuhu. Ini contohnya ya, perhatikan. Ja'al khalifatu nafsuhu au ja'al khalifatu 'ainuhu. Boleh dua-duanya. Nafsuhu boleh, 'ainuhu boleh. Kalau digabung boleh enggak? Nafsuhu 'ainuhu boleh juga. Double langsung, tapi syaratnya antum lihat nanti.
Perhatikan baik-baik ya. Hukum asalnya ingat-ingat taukid ma'nawi ini harus apa? Bersambung dengan apa tadi? Dhamir. Berarti enggak ada taukid yang nakirah, enggak ada. Tunjukkan kalau ada. Ya, taukid nakirah itu enggak ada. Lah itu Ustaz ajma'in mana dhamirnya? Ajma'in. Ya enggak? Ja'al muslimuna ajma'un. Mana dhamirnya? Ajma'un. Katanya harus bersambung dengan dhamir. Kita katakan takdirnya ja'al muslimuna jami'uhum. Ada takdirnya itu. Paham ya? Jadi taukid ma'nawi ini enggak ada yang nakirah. Semuanya apa? Ma'rifah. Karena apa? Dilihat syarat pertama. Apa syarat pertama? An yakuna muttasilan bid-dhamir. Bersambung dengan dhamir. Kalau sudah bersambung dengan dhamir otomatis menjadi apa? Ma'rifah. Karena dhamir apa? Tingkatan ma'rifah yang nomor berapa, Ihsan? Nomor 1. Dhamir tingkatan ma'rifah nomor 1, a'raful ma'arif ad-dhamir. Paham ya? Tanpa melibatkan lafdz jalalah ya, karena lafdz jalalah Allah bil ijma' sudah. Karena kalau lafdz jalalah Allah a'raful ma'arif bil ijma'. Tapi kita urut-urutannya mulai dari dhamir itu. Jadi enggak ada yang taukid. Nah, maknawi ini ada enggak yang nakirah, Abdullah? Ada yang nakirah? Abdullah? Ada enggak? Enggak ada. Semuanya ma'rifah. Kita lihat. Ja'al khalifatu nafsuhu aw 'ainuhu. Pemimpin itu telah datang dengan sendirinya. Ada enggak pasukannya? Pasukannya enggak ada. Ada enggak tentaranya? Enggak ada. Sendirinya. Sendirian. Paham ya? Nah, artikan sendirian juga enggak masalah, dengan sendirian enggak masalah juga. Intinya apa? Ngartikannya bukan jiwanya gitu, bukan matanya juga. Paham ya? Karena dulu ana pernah dengar ada yang ngartikan ja'al khalifatu nafsuhu. Telah datang pemimpin itu jiwanya. Ini kurang tepat. Orang pun enggak paham juga apa maksud jiwanya, apa maksudnya. Nah, seperti itu. Atau ja'al khalifatu 'ainuhu, telah datang pemimpin itu matanya. Matanya gimana? Paham ya? Ngartikannya dikondisikan. Walaka an tajma' bainahuma bi syarti an tuqaddima an-nafsa, masyaallah. Boleh bagimu menggabungkan antara keduanya. Apa maksudnya? Menggabungkan antara an-nafs wal 'ain. Perhatikan ya, boleh menggabungkan an-nafs wal 'ain dengan syarat kamu mendahulukan nafasnya daripada 'ainnya. Gini, paham ya? Perhatikan baik-baik. Jadi gini, ja'al khalifatu nafsuhu 'ainuhu. Harus didahulukan nafasnya. Enggak boleh ja'al khalifatu 'ainuhu nafsuhu, dibalik enggak boleh. Belum. Digabung boleh enggak alhamdulillah? Boleh, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat mendahulukan apa? Mendahulukan nafas daripada ain. Jadi ja'al khalifatu nafsuhu 'ainuhu. Nafsuhu 'ainuhu. Boleh enggak Akh Yusuf? Ja'al khalifatu 'ainuhu nafsuhu, dibalik itu. Enggak boleh. Harus antum mendahulukan apa? Nafasnya. Ngartikannya bagaimana ya ngartikannya? Sama ngartikannya. Ja'al khalifatu nafsuhu 'ainuhu, cara ngartinya sama. Telah datang pemimpin itu dengan sendirinya. Sudah selesai. Jangan telah datang pemimpin itu dengan sendirinya matanya. Paham belum? Taufik. Jadi ainun ini mata bukan? Di sini bukan. Kita lihat lagi. Wa yajibu ifradun nafsi wal 'ain ma'al mufrad. Wajib membikin mufrad nafas wal ain, membiarkan tetap mufrad bersamaan apa? Bersamaan kalau yang dikuatkan itu mufrad juga. Nah, kita lewatin ini an-nafas wal ain nomor catatan kaki nomor 1, perhatikan. Yu'akkad bihi mal mufrad misal ja'a Muhammadun nafsuhu aw ainuhu. Wa qad yu'akkad bihi mal musanna wal jama', ini penting. Dan terkadang bisa dikuatkan dengan keduanya musanna dan jama'. Jama' dan musanna bisa dikuatkan dengan nafas wal ain. Bi syartin, penting ini dengan syarat an yujma'. Dengan syarat dijamak. Apa yang jamak? An-nafas wal 'ain ala wazn af'ul. Boleh antum menguatkan nafas wal 'ain untuk musanna jamak boleh. Cuman antum menjamak dulu, dijamak dulu. Nafsun dari anfus, 'ainun dari a'yun. Ja'al muslimani anfusuhuma. Ini ana nyebutan contoh yang marfu' semua. Mansub bisa, majrur juga bisa. Cuman biar mudah antum pahami dulu ya. Ini pakai yang marfu' semuanya. Contohnya perhatikan contohnya, misal ja'al muslimani. Muslimani musanna enggak? Musanna. Padahal awal mulanya ini untuk mufrad saja. Musanna boleh. Cuman jangan lupa dijamak dulu. Nafas sama ain. Nafsun jamaknya apa? Anfus. Paham? Kemudian ainun jamaknya apa? A'yun. Ja'al muslimani anfusuhuma. Au a'yunuhuma. Ja'al muslimuna anfusuhum au a'yunuhum. Boleh enggak hamdalah? Ja'al muslimani nafsuhuma. Nafsuhuma.
Enggak boleh. Harus dijamak dulu, ingat. Harus dijamak dulu. Jamaknya apa? Af'ul timbangannya. Mafhum soalnya nih, akhi Yusuf? Ayo mana? Masuk insyaallah? Ayo, Pak. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum. I'rabnya bagaimana? Ya, seperti biasa, ja'a fil madhi, al-muslimani fa'il, anfusu taukid, wa taukid al-marfu' marfu'un mislahu. Selesai. Wa mudhaf al-ha, nah, dhamir muttasil fi mahalli jar mudhaf ilaih. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi kondisikan. Hukum asalnya nafas wal ain menguatkan isim apa? Mufrad. Boleh enggak? Nafas sama ain ini menguatkan musanna jamak, kita katakan boleh, tapi dengan syarat dijamak terlebih dahulu. Jamaknya apa? Af'ul timbangannya. Anfus sama a'yun. Ini marfu. Kalau mansub bagaimana? Tinggal diubah. Ra'aitul muslimaini a'yunahuma au anfusahuma. Paham ya? Harus masuk juga, jangan sampai keliru. Ayo. Karena taukid ini kan mengikuti sebelumnya semua, termasuk tawabi. I'rabnya jangan sampai keliru kan. Ra'aitul muslimaini anfusihima. Keliru. Al-muslimaini kan mansub sebagai maf'ul bih, berarti a'yunahuma, ya. Nah, barakallahu fikum atau apa? Anfusahuma. Faham insyaallah? Nah. Lah kalau mufrad ya mudah. Ja'a Zaidun nafsuhu, ra'aitu Zaidan nafsahu. Marartu bi Zaidin nafsihi. Paham belum? Kalau majrur bagaimana contohnya? Marartu bil muslimina, kalau jamak. Marartu bil muslimina anfusihim. Paham ya? Nah, intinya jangan keliru ini ya. Dhamirnya penting. Tadi kita lewati kan wajib bersambung dengan dhamir yang cocok dengan muakkad. Contohnya gini. Ja'al muslimani. Muslimani berapa orang, Taufik? 2. Antum bilang ja'al muslimani a'yunahum, enggak boleh. Ja'al muslimani a'yunahum dah keliru dua-duanya. Rija'al muslimani a'yunuhuma. Musanna. Dhamirnya ini cocok dengan muakkadnya itu. Faham salah Abdurrahman? Lanjutkan. Wa yajibu ifratun nafas wal ain ma'al mufrad wa jam'uhuma 'ala af'ul, ya kan? Dan wajib membikin mufrad nafas wal ain ini, membiarkan dalam kondisi mufrad bersamaan apa? Muakkad yang mufrad. Isim mufrad. Dan boleh juga dan wajib menjamak keduanya dengan timbangan apa? Af'ul ma'al musanna wal jamak, bersama musanna dan jamak. Taqul ja'az zaidani anfusuhuma au a'yunuhuma wa ja'az zaiduna anfusuhum au a'yunuhum. Paham belum ini, Ihsan? Ayo, pertanyaannya langsung diubah. Nah, langsung antum ngasih taukidnya aja, ana yang ngasih fi'il fa'ilnya antum taukidnya. Pakai nafas sama ain. Mulai dari musanna, mufrad dan jamak. Antum langsung siapkan langsung. Abdurrahman dulu. Nah, barakallahu fikum. Ja'az zaidani anfusuhuma au a'yunuhuma. Ja'al muslimuna au ra'aitul muslimina. Ra'aitu fi'il fa'il, muslimin maf'ul bih, mansub berarti. Ra'aitul muslimina anfusahum au a'yunahum. Sudah selesai. Mudah kan? Ja'a muslimun. Ja'al muslimu. Nafsuhu au aynuhu. Soalnya gitu ya. Ayo kita lihat lagi. Soalnya paham, soalnya mudah sekali ini, udah kita lewati dalam rupiah dulu. Wa kullun wa jami'un wa amatun. Kullun jami' amatun yu'akkad biha al-mufrad wal jama'. Perhatikan baik-baik. Kullun sama jami' sama amah. Sama amah yang dikuatkan dengannya adalah apa? Mufrad dan jama'. Wala yu'akkad biha al-musanna. Ya kan? Mufrad dan jamak. Tapi mufradnya ada catatan, mufradnya al-mutajazza. Mufradnya yang mutajazza. Apa mutajazza? Bisa dibagi-bagi. Ada mufrad yang tidak bisa dibagi, ada mufrad yang bisa dibagi-bagi. Dibagi-bagi badannya, pekerjaannya maksudnya. Paham belum? Ja'a Zaidun. Zaid enggak bisa dibagi, Zaid utuh satu orang gitu. Tapi kalau budak
Ja'al abdu, telah datang budak itu. Budak bisa dibagi-bagi enggak budak? Bisa. Pagi tempat si fulan, sore tempat si alan, bisa. Dibagi-bagi pekerjaannya maksudnya. Ya tadazza ini maksudnya bukan badannya, tapi apa? Tapi pekerjaannya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jadi harus kondisikan mufradnya boleh, tapi harus yang mutajazza. Yang dia itu bisa dibagi-bagi. Enggak sembarang mufrad. Contohnya, antum lihat ini, yu'akkad bihima al-mufrad al-mutajazza wal jam', wa la yu'akkad bihima al-musanna. Misal, ja'al abdu kulluhu. Telah datang budak itu seluruhnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Seperti itu. Atau contoh yang lain, ini yang dibagi-bagi apa? Pekerjaannya. Ya. Kemudian dibagi-bagi orangnya ada juga. Namanya ja'al jaishu, nah barakallahu fiikum kulluhu. Paham ya? Itu nanti dibagi-bagi orangnya. Tentara banyak, dibagi-bagi. Sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Cuman intinya mufrad yang bisa dikuatkan dengan kullu ini ada yang mutajazza, yang bisa dibagi-bagi. Adapun ja'a zaidun enggak bisa. Tentara kan bisa dibagi-bagi ya. Mulai pekerjaannya, pasukannya, kemudian budak juga sama, bisa dibagi-bagi. Paham ya? Nah, dibeli untuk kedua orang misalkan. Paham ya? Dibagi berarti kan pagi tempat sebulan, sore tempat sebulan, budak. Nah. Pekerjaannya maksudnya yang dibagi-bagi. Antum lihat ini sekarang. Contohnya ja'al abdu kulluh, ja'al muslimuna kulluhum ajma'un. Kulluhum ajma'un. Kalau jami' ini maknanya apa? Jami' ini kalau seandainya antum pakai jami' harus bersama dengan dhamir juga. Ja'al muslimuna jami'uhum. Tapi kalau antum pakai ajma'un nanti enggak perlu pakai dhamir lagi karena takdirnya sudah ada takdirnya. Takdirnya jami'uhum tadi itu. Paham ya? Kita lihat dulu sini. Wala yu'akkad biha al-musannaf taqul ja'al jaishu kulluh, ya kan? Ja'al jaishu kulluh, telah datang tentara itu semuanya. Karena tentara terbagi-bagi tentara. Au jami'uhu atau semuanya, au 'amatuhu atau semuanya. Wa ja'atil qabilatu kulluha, dan telah datang suku itu semuanya. Au jami'uhu atau semuanya, au 'amatuhu semua, artinya semuanya artinya ya. Ja'ar wa ja'ar rijalu kulluhum, dan telah datang para lelaki itu semuanya. Kalau ini sudah jamak ini ya. Au jami'uhum au amatuhum, semuanya artinya semuanya itu tadi. Wa ja'atin nisa'u kulluhunna au jami'uhunna au amatuhunna. Ini muannas. Telah datang para wanita itu semuanya. Paham ya? Semuanya. Telah datang semuanya berarti tidak ada tersisa. Tidak ada yang tersisa. Ingat-ingat ya, dhamir yang kembali pada muakkad harus sama, cocok. Musanna jamak mufrad muannas mudzakar. Paham soal ini? Alhamdulillah. Ayo na'am, kita lanjutkan lagi. Wakilta yu'akkad bihima al-musanna. Kalau kilan kita khusus musanna saja. Jamak enggak boleh, mufrad enggak boleh. Nahu ja'a zaidani kilahuma wa ja'atil hindani kiltahuma. Pembahasannya sudah kita lewati di awal-awal dulu. Untuk kila dan kilta ada rincian atau tidak? Ada rincian. Imma kila dan kilta itu nanti di i'rab seperti isim maksur, seperti ini. Paham ya? Atau dia itu di i'rab seperti mulhaq bil musanna. Kapan dia di i'rab seperti mulhaq bil musanna? Kalau mudhafnya kepada isim dhahir. Tapi kalau mudhafnya kepada isim dhamir seperti ini, maka dia nanti di i'rab seperti isim maksur. Paham ya? Terbalik atau enggak, Taufik? Coba antum lihat terbalik enggak? Kalau di mudhaf kepada isim dhahir sama isim dhamir, rinciannya bagaimana? Ingat enggak? Kilahuma kama kilar rajulaini. Terbalik ya. Nah, kalau kilar rajulaini mudhaf pada dhahir itu nanti di i'rab seperti semaksur. Tapi kalau mudhaf kepada barakallahu fikum dhamir, maka di i'rab seperti apa? Seperti mulhaq bil musanna. Jaa az-zaidani kilahuma, ra'aitu az-zaidaini kilaihima. Paham ya? Nah, kalau mudhaf pada dhahir seperti apa contohnya? Contohnya jaa kila ar-rajulaini. Ra'aitu kila ar-rajulaini. Marartu bi kila ar-rajulaini. Paham ya? Nah, sudah kita lewati awal-awal dulu. Jadi sini perhatikan mudhafnya ada dhamir, sehingga apa? Di i'rab seperti apa? Berarti mulhaq bil musanna. Naam, seperti musanna. Ja'a zaidani kilahuma wa ja'atil hindani kiltahuma. Ini marfu, kalau mansub majrur tinggal diubah. Ja'a ra'aitu zaidaini apa? Kilaihima. Marartu bi zaidina kilaihima. Paham ya? Boleh enggak? Marartu bi zaidina kilaihima boleh enggak? Marartu bi zaidina
kilaihima, boleh enggak? Enggak boleh karena jamak, khusus musanna saja ini. Jangan sampai tertukar ya, hanya khusus musanna saja. Wa idza urida taqwiyatu ta'kid fa yajuzu an yu'ta ba'da kullih bi ajma' wa ba'da kulliha bi jam'a. Kalau diinginkan untuk menguatkan penguat lagi, sudah kuatkan lagi, double penguatnya, maka boleh didatangkan setelah lafaz kullih ini ajma'. Paham ya? Wa ba'da kulliha kalau untuk muannas bi jam'a, wa ba'da kullihim bi ajma'in. Tergantung apa? Mufrad musanna atau jamaknya, muannas atau mudzakarnya. Wa ba'da kullihinna bi juma'. Kullihinna muannas jamak rid juma'. Kalau muannas jamak barakallahu fikum, kalau yang mufrad tadi itu jam'a. Qala ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ajma'un itu taukid yang kedua, kullu taukid awal, ajma'un taukid tsani. Paham belum? Datang setelah apa? Kul. Tapi apakah harus ajma'un ini menguatkan setelah kul, apa harus ghaliban? Ghaliban ya'ti ba'dal kul. Kebanyakannya datang setelah kul. Ja'al muslimuna kulluhum ajma'un. Tapi apakah harus? Tidak harus. Buktinya ada yang ajma'un menguatkan tanpa kul. Contohnya apa? La aghwiyannahum ajma'in. Enggak ada kul di situ. Iya enggak? Nah, langsungan boleh. Cuman ghalibnya kebanyakannya setelah kul. Pahami Bapak ya? Kebanyakan setelah kul atau tidak, Ehsan? Ayo, ghaliban kebanyakannya. Kita lanjutin lagi. Wa taqul ja'al jayshu kulluhu ajma'. Wal qabilatu kulluha jam'a. Wan nisa' kulluhunna juma'. Itu semuanya pertama taukid awal, kedua taukid tsani. Cara i'rabnya gitu ya. Taukid awal sama taukid apa, Bang? Taukid tsani. Wa qad yu'akkad bi ajma' wa jam'a wa jama'in wa juma' biduni kul, ya kan? Terkadang dikuatkan tanpa kul, bisa juga nahu la ughwiyannahum ajma'in. Tanpa kul kan? Tanpa kul boleh. Wa qad yu'ta ba'da ajma' bi tawabi'in, tawabi' ajma' ini. Terkadang setelah ajma' ada juga pengikut-pengikutnya, boleh ngikutin. Wa ya aqta'u wa absa'u wa abta'u. Ja'al muslimuna kulluhum ajma'un, aqta'un, absa'un, abta'un. Jangan dikasih huruf wawu ya. Kalau antum masih huruf wawu atifah nanti rusak, enggak boleh. Karena taukid ini hanya sekedar menguatkan, ya, bukan diatofkan. Paham belum? Nah, kalau antum contoh ini jaa zaidun wa ainuhu. Ya jaa zaidun nafsuhu wa ainuhu, enggak boleh. Pakai wawu enggak boleh. Langsung jaa zaidun nafsuhu ainuhu. Mafhum salah antara? Ayo. Kita lihat ja'al qaumu kulluhum ajma'un, aqta'un, absa'un, abta'un. I'rabnya bagaimana? Kulluhum, kul yang pertama itu taukid awal, ajma'un taukid tsani, aqta'un taukid tsalis, absa'un taukid rabi', abta'un taukid khamis. Sudah gitu aja. Lah mana dhamirnya? Sudah kita katakan ajma'un, aqta'un, absa'un, abta'un maknanya apa? Jami'uhum. Mafhum salah? Antara jami'uhum. Wa hiya bi ma'nan wahid, makna satu. Walidzalika, oleh karena itu la yu'taf ba'daha ala ba'din, berarti ini enggak boleh diatafkan sebagiannya atas sebagian yang lainnya. Li'anna syai'al wahid la yu'taf ala nafsihi, masyaallah kaidah ini. Dikarenakan sesuatu yang satu itu tidak boleh diatafkan yang semisalnya. Sesuatu yang satu itu tidak boleh diatafkan kepada apa? Kepada sesuatu itu sendiri. Contohnya ja'a zaidun wa zaidun, enggak boleh. Paham? Kenapa enggak boleh? Karena kurang ringkas. Sedangkan orang Arab punya kaidah apa? Al-lughatul arabiyyatu mabniyatun 'alal ikhtisar wa takhfif. Bahasa Arab itu dibangun di atas ringkas dan ringan. Antum ketika ucap ja'a zaidun wa zaidun, berapa orang? Zaidnya berapa orang? 2. Cukup antum pakai musanna ja'a zaidani. Yang datang 1000 zaid, ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun sampai 1000. Sampai enggak kira-kira? Sampai cukup ja'a zaiduna. Paham belum? Jamak mudzakkar salim seperti itu. Apa kaidahnya tadi? Al-lughatul arabiyyatu mabniyatun 'alal ikhtisar wa takhfif. Bahasa Arab dibangun di atas ringkas dan ringan. Wa tawkidu tabi'un lil mu'akkad bi raf'ihi wa nasbi khamri wa ta'rifi. Enggak ada tangkirihi. Antum perhatian itu. Dan taukid itu mengikuti mu'akkad, mengikuti yang dikuatkan dalam hal rafa'nya, nasabnya, khafadnya dan ma'rifahnya. Kenapa enggak ada nakirahnya? Karena sudah kita lihat di awal, taukid maknawi ini disyaratkan harus bersambung dengan dhamir. Otomatis kalau bersambung dengan dhamir sudah menjadi ma'rifah. Jadi enggak ada wa tangkirihi, enggak ada. Beda sama na'at kemarin, ta'rifihi wa tangkirihi. Paham belum? Tapi kalau taukid ta'rifihi saja. Enggak ada apa? Tangkirihi.
Wala yajuzu tawkidun nakirah indal basrinya kan enggak boleh nah barakallahu fikum menguatkan nakirah menurut Basriyin. Walaupun ada khilaf cuman kesimpulannya itu. Paham ya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.